Di sini saya akan menceritakan kembali tentang gereja kuno periode antara tahun 30 hingga 590 Masehi. Pada periode antara tahun 30 hingga 590 Masehi, gereja kuno mengalami perjalanan yang menarik dan berpengaruh dalam sejarah Kristen. Gereja pada masa ini mengalami perkembangan dalam hal organisasi teologi dan peran sosialnya. Pada awalnya, gereja Kristen adalah sebuah gerakan keagamaan yang relatif kecil dan terisolasi. Setelah kematian Yesus Kristus, para pengikutnya membentuk komunitas-komunitas kecil yang berkumpul di rumah-rumah untuk beribadah dan mempelajari ajaran Kristus. Mereka menghadapi penganiayaan dari pemerintah Romawi yang masih memandang mereka sebagai sekte Yahudi. Namun pada abad keempat, situasi berubah secara dramatis ketika Kaisar Konstantinus mengeluarkan Edict of Milan pada tahun 313 yang memberikan kebebasan beragama bagi umat Kristen. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan pesat gereja dan pengaruhnya di masyarakat. Gereja mulai membangun bangunan gereja yang lebih besar dan megah, menggantikan rumah-rumah pribadi sebagai tempat ibadah. Pada abad ke-5, gereja kuno menghadapi tantangan teologis yang signifikan. Beberapa ajaran yang dianggap sesat muncul seperti Arianisme yang menyangkal keilahian Yesus Kristus. Untuk mengatasi hal ini, Konsili Nisea pada tahun 325 diadakan untuk menetapkan doktrin-doktrin dasar gereja. Konsili ini menegaskan keyakinan akan Tritunggal, yaitu keyakinan akan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sebagai salah kesatuan yang tak terpisahkan. Selama periode ini, gereja juga mengalami perubahan dalam struktur organisasi. Uskup menjadi pemimpin gereja lokal, dengan Uskup Roma diakui sebagai pemimpin gereja universal. Pada abad ke-6, Paus Gregorius I memainkan peran penting dalam memperkuat kekuasaan gereja dan mempromosikan misi Kristen di seluruh Eropa. Ia juga memperbaiki administrasi gereja dan mengembangkan musik liturgis yang dikenal sebagai Gregorian chant. Gereja kuno juga menjadi pusat pendidikan dan penyebaran pengetahuan. Biara-biara didirikan sebagai tempat studi dan penyalinan naskah-naskah kuno. Salah satu contohnya adalah Biara Monte Cassino yang didirikan oleh Santo Benedictus pada abad ke-6. Biara ini menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran pengetahuan di Eropa. Paus Gregorius I menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah gereja. Ia memperluas pengaruh gereja di seluruh Eropa dan memainkan peran penting dalam pembentukan identitas gereja pada abad pertengahan. Dalam rentang waktu antara tahun 30 hingga 590 Masehi, gereja kuno mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal organisasi, teologi, dan peran sosialnya. Periode ini membentuk dasar-dasar gereja Kristen yang masih berlaku hingga saat ini. Tahun 313 sampai 590 Masehi. Pada tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus mengeluarkan Edict of Milan yang memberikan kebebasan beragama bagi umat Kristen.
Ini mengakhiri penganiayaan dan memungkinkan gereja untuk berkembang dengan lebih bebas. Konstantinus juga memainkan peran penting dalam Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi yang menghasilkan penentuan doktrin-doktrin Kristen yang penting. Karena fondasi gereja Kristen awal diletakkannya dan banyak doktrin dan praktik gereja dikembangkan.